Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 2 Teras Boyolali. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ayom Indramayu. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Ayom. Baik, pada pagi hari ini kita pada bagian pertama akan belajar mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa dalam mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Jadi kita agar tahu apa isi dalam teks deskripsi yang kita baca nanti. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu teks deskripsi itu seperti apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait teks deskripsi itu seperti apa. Teks deskripsi adalah teks atau bacaan atau paragraf yang isinya itu penggambaran objek, tempat, peristiwa itu secara rinci, jelas, sehingga pembaca ketika membaca teks deskripsi itu seolah-olah akan melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Misalnya, ada teks deskripsi tentang Candi Borobudur. Nah, di situ pada bagian awal akan dijelaskan sejarah Candi Borobudur, kemudian letak Candi Borobudur. Pada bagian kedua akan dijelaskan pada bagian depan Borobudur itu ada apa, kemudian susunan atau bangunan Candi Borobudur itu seperti apa, suasana seperti apa, kondisinya seperti apa, akan dijelaskan secara rinci. Itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah kesan pembaca melihat Candi Borobudur itu. Misalnya, Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia yang sangat indah, megah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini identifikasi informasi itu ada apa saja? Misalnya, yang pertama, ciri-ciri. Jadi, ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa? Yang kedua, tujuan. Dan yang terakhir adalah fungsi. Ciri-cirinya, misalnya teks deskripsi itu ada tiga bagian informasi. Yang pertama adalah identifikasi umum atau gambaran umum tentang sejarah, letak. Kemudian yang kedua, tujuan. Apa tujuan adanya teks deskripsi itu ditulis oleh penulis yang akan disampaikan kepada pembaca? Misalnya, tujuannya adalah memberikan gambaran atau pemahaman kepada pembaca tentang Candi Borobudur, seperti itu. Fungsinya apa teks deskripsi itu? Fungsinya adalah memberikan informasi ataupun memberikan gambaran kepada pembaca agar pembaca tahu dan merasakan sendiri seperti apa Candi Borobudur itu. Misalnya tentang makanan, agar orang lain atau pembaca itu tahu bagaimana cita rasa dari makanan nasi tumpang atau getuk, soto seger itu seperti apa, adalah fungsinya. Kemudian identifikasi objeknya, objek tempat atau orang, suasana pentas seni, kemudian sekolah misalnya. Nah, tadi apa yang Ibu sampaikan terkait ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi memang menggambarkan objek itu secara jelas yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Kemudian, ciri isi. Teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret, jelas,
Sehingga teks deskripsi itu banyak menggunakan kata-kata khusus. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat sehingga kata-kata itu digunakan secara khusus. Nah, ini fungsi seperti yang Bu Ayam sampaikan. Apa fungsi teks deskripsi? Jadi untuk mendeskripsikan objek itu secara rinci, apapun objeknya, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, maupun suasana pentas seni daerah itu secara rinci dan detail. Nah, objek apa yang bisa kita deskripsikan? Misalnya sekolah. Sekolah bisa apa saja, ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Bisa ruang perpustakaan, ruang kelas, kemudian laboratorium. Selain itu apalagi tempat wisata, misalnya tempat wisata yang ada di lingkungan kita, misalnya pemandangan wisata, objek wisata di Selo, Embung Manajar. Kemudian tempat bersejarah apa misalnya museum, kemudian tempat-tempat peribadatan lainnya. Kemudian suasana pentas seni daerah. Suasana pentas seni daerah itu di setiap daerah macam-macam. Misalnya saja ada pentas seni Jatilan. Yang lainnya apa? Nah, ini contoh identifikasi informasi. Misalnya ada bacaan wisata Waduk Gajah Mungkur yang berada di Wonogiri. Wisata Waduk Gajah Mungkur ini memiliki keindahan yang sangat eksotik. Hamparan air dan karamba terbentang dengan luas. Angin yang berembus sangat menyejukkan. Selain itu, dari kejauhan juga terlihat para nelayan yang sedang mencari ikan. Tempat wisata ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Setiap hari bahkan ada ribuan wisatawan yang mengunjungi Waduk Gajah Mungkur ini. Selain untuk menghabiskan waktu liburan, para wisatawan juga mengabadikan untuk berfoto. Nah, kira-kira dari bacaan tadi tujuannya apa? Apakah membuat pembaca bisa meniru yang dilakukan orang lain untuk berwisata ke Waduk Gajah Mungkur? Pilihan kedua, agar pembaca dapat mengetahui langkah-langkah berwisata ke Waduk Gajah Mungkur. Apakah betul? Yang ketiga, membuat pembaca bisa mengimajinasikan cerita yang disampaikan penulis tentang Waduk Gajah Mungkur. Yang keempat, agar pembaca itu seolah-olah bisa melihat dan merasakan langsung situasi di tempat wisata Waduk Gajah Mungkur. Kira-kira mana tujuannya ketika ada teks tentang Waduk Gajah Mungkur? Yang mana? Apakah pembaca bisa meniru? Tentu tidak. Selanjutnya, apakah pembaca dapat mengetahui langkah-langkah berwisata ke Waduk Gajah Mungkur? Tidak. Karena apa? Ketika nanti ada langkah-langkah bagaimana berwisata ke Waduk Gajah Mungkur, itu adalah contoh dari teks prosedur. Bagaimana prosedurnya? Kemudian, membuat pembaca bisa mengimajinasikan cerita. Ini bukan teks deskripsi itu bukan mengimajinasikan cerita. Jadi cerita itu paparannya itu fakta, berbentuk narasi tapi fakta, bukan imajinasi maupun fiksi. Selanjutnya, agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung situasi di tempat wisata Waduk Gajah Mungkur. Jadi, ketika ada teks deskripsi yang memaparkan secara rinci terkait objek, misalnya Waduk Gajah Mungkur, di sini teks tersebut bertujuan untuk menyampaikan paparan atau gambaran agar pembaca itu bisa seolah-olah melihat langsung, merasakan sendiri secara langsung bagaimana situasi di tempat wisata tersebut. Sampai sini ada yang bisa dipahami kan? Nah, hal ini tadi yang disampaikan Ibu adalah terkait
bagaimana kita mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi. Jadi, dengan kita mengidentifikasi informasi, kita akan tahu, misalnya ada teks bacaan tentang nasi tumpang. Nah, di situ kita akan tahu bagaimana sejarah adanya nasi tumpang, kemudian itu khas di daerah mana. Setelah itu apa saja bahan untuk membuat nasi tumpang, kemudian dalam sajian nasi tumpang itu ada apa saja. Itu dipaparkan secara jelas bagaimana rasa nasi tumpang, sehingga ketika ada pembaca membaca teks deskripsi tentang nasi tumpang, nanti pembaca itu secara tidak langsung akan merasakan sendiri bagaimana cita rasanya, kemudian aromanya seperti apa. Itu adalah fungsi dari teks deskripsi. Kiranya pembelajaran bagian 1 tentang identifikasi informasi teks deskripsi cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.